Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kesadaran gagap pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, pemirsa, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Saati Dr. Elizabeth Hutapea SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elizabeth, apa kabar? Kabar baik, Mas Raden. Oke, selamat datang di Bincang Saati, Dok. Ya. Dok, hari ini kan kita akan membahas tentang kesadaran gagap gitu ya pada anak gitu ya, Dok. Nah, kalau berbicara tentang gagap itu sendiri apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi gagap itu merupakan salah satu gangguan bicara, ya. Gangguan bicara. Jadi seperti diketahui, gangguan bicara itu ada beberapa. Gangguan bicara yang bersifat artikulasi, ada juga gangguan bicara yang bersifat disfluensi, dan gangguan bicara yang bersifat vokal. Ya, nah jadi gagap ini termasuk dalam gangguan bicara yang bersifat disfluensi. Jadi beda dengan yang artikulasi maupun yang vokal. Nah, jadi pada gagap ini masalahnya adalah di kelancarannya. Jadi biasanya anak akan menunjukkan masalah di dalam penyampaian kata maupun kalimat. Bisa dalam berupa pengulangan, jadi ada kata-kata yang diulang, atau dalam bentuk blockage, jadi ada huruf yang hilang. Misalnya saya hanya bisa menyebutkan S dan ya, hanya di tengah hilang. Jadi iya gitu, jadi ada yang hilang. Atau bisa pengulangan seperti tadi, jadi diulang depannya atau belakangnya, atau perpanjangan. Perpanjangan jadi saya misalnya saya ya, atau bisa diulang-ulang saya seperti itu, atau bisa juga kelancaran dari kalimat. Jadi dia bisa mengucapkan kata, tetapi mengucapkan suatu kalimat itu tidak lancar. Jadi misalnya saya mau makan, saya mau makan, nah seperti itu kurang lebih ya. Jadi itu beda dengan gangguan bicara yang lain ya. Dan ini juga berbeda dengan keterlambatan bicara. Jadi gagap itu bukan delay speech. Jadi mungkin itu juga perlu dibedakan ya. Jadi kalau delay speech itu memang anak belum bisa berbicara, jadi dia terlambat. Nah, anak yang gagap itu belum tentu delay speech. Bisa saja dia bicara dengan baik, dengan normal, hanya pada saat dia menyampaikan, pada saat dia berbicara terjadi gangguan disfluensi tadi. Oke, berarti beda dengan keterlambatan bicara atau delay speech ya. Kalau delay speech memang mungkin kan ada sering kita dengar kalau lebih cepat jalan dia akan lebih lambat ngomong. Itu nggak tahu betul atau fakta ya, Dok ya. Tapi ini berbeda gitu ya. Berbeda. Kalau ini disfluensi tadi itu ya kemudian kurang lancar aja gitu ya, Dok ya. Jadi belum tentu delay dia, belum tentu delay, cuman kurang lancar aja gitu ya. Mungkin ada terjadi pengulangan atau beberapa yang tadi sudah dokter sebutkan. Berarti sebenarnya penyebab utamanya dari gagap ini sendiri apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya gagap ini tuh belum tentu merupakan suatu kelainan. Jadi gagap itu ada yang sifatnya memang normal sesuai dengan perkembangan anak, ada yang sifatnya neurogenik. Neurogenik itu jadi hubungannya dengan persarafan. Karena kita tahu bahwa untuk proses berbicara itu perlu proses yang panjang, mulai dari anak itu memahami dahulu input dari luar. Input yang ada diolah di dalam otak, kemudian diintegrasikan sedemikian rupa sehingga lahirlah suatu bahasa. Nah, bahasa itu belum beda dengan bicara. Bahasa itu dalam arti anaknya mungkin mengerti input tersebut dan dia bisa mengekspresikan, tetapi dalam bentuk suatu bunyi yang keluar, bicara itu, nah itu kan perlu juga otot-otot mulut ya, perlu otot leher, lidah, bibir, langit-langit dan sebagainya. Nah, jadi pada gagap yang bersifat neurogenik itu biasanya hubungannya dengan masalah di otak atau di saraf. Jadi mungkin anaknya mengerti, dia tahu bahasanya, tapi dengan ada masalah di persarafan otot dan otak, jadi dia mengalami kendala menyebabkan gagap. Kemudian yang ketiga juga bisa ada yang dikatakan dengan gagap psikogenik. Jadi dia bersifat diakibatkan oleh psikologik ya. Jadi masalah psikolog yang ada pada anak tersebut. Biasanya oleh trauma ya, trauma masa kecil atau trauma yang baru dihadapi mendadak, nah itu bisa menyebabkan gagap pada anak. Oke. Berarti kalau begini ada nggak sih, Dok, kayak mungkin range usia atau jenis kelamin tertentu yang memang mereka rentan
mengalami gagap, atau semua orang itu pasti berpotensi atau gimana? Ya, jadi sebenarnya gagap itu suatu hal yang sering kita temukan pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Karena fase perkembangan bicara itu pada saat 2 sampai 5 tahun, anak itu baru mulai untuk menyusun kalimat. Jadi dia mendapatkan kosakata yang berbagai macam dari lingkungan dan dia mencoba untuk membuat suatu kalimat yang baik. Nah, pada saat itulah sering muncul gagap yang bersifat normal ya. Jadi anak inputnya terlalu banyak. Jadi dia mengetahui segala sesuatu, dia ingin mengutarakan. Nah, kadang-kadang integrasi di otak itu sangat belum lancar. Jadi penyampaiannya itu menyebabkan anak gagap bicaranya seperti itu. Oke, berarti kalau anak teridentifikasi gagap ini, dia langsung kelihatan gagapnya atau sebenarnya ada tanda-tanda di awal yang kayaknya orang tua harus ngerti nih bahwa anak ini ada mengalami gagap gitu, Dok? Ya, jadi kalau gagap yang normal, seharusnya gagap itu munculnya tidak terlalu banyak kata-katanya ya, mungkin di bawah 10% lah. Jadi dia misalnya ada disebutkan kalimat dengan kata-kata tertentu, kalau di bawah 10% dia mengalami gagap, kata-kata itu masih normal. Jadi orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi kalau lebih 10% ya, yang kata-kata yang diucapkan itu gagap penyampaiannya, nah itu orang tua mungkin harus aware apakah ini memang suatu proses perkembangan atau jangan-jangan ada masalah lain, psikogenik atau neurogenik tadi. Oke, berarti di titik itu ada nggak sih, Dok, kayak kondisi gitu ya, atau hal-hal lain yang bisa memperparah kegagapan si anak ini sendiri? Ya, beberapa hal misalnya stres pada anak, ya mungkin tadi yang sudah dibahas juga ya, stres pada anak itu mempengaruhi dan memperberat gagap yang memang mungkin sudah ada. Karena gagap itu juga ada faktor genetiknya, Mas. Ya, jadi biasanya anak yang gagap itu memang ada faktor sebelumnya orang tuanya, salah satunya juga ada riwayat gagap waktu kecil ya. Nah, jadi ada faktor genetik sehingga kalau faktor genetik itu tidak diantisipasi oleh lingkungan, maka itu akan muncul. Nah, lingkungan itu akan membantu untuk mencegah gagapnya berkembang lebih lanjut. Tapi berapa persen, Dok, kemudian ketika ada bibit genetik turunan dari orang tuanya, orangnya juga akan mengalami gagap ini sendiri? Kalau di penelitian dikatakan sih lumayan tinggi ya, ya. Tapi itu gagap yang bersifat normal. Artinya dia tidak menjadi kendala di kemudian hari seharusnya kalau lingkungannya memang baik ya. Kecuali seperti tadi ada stresor yang tinggi pada anak dalam masa perkembangan, apakah itu stresor di rumah maupun di sekolah. Nah, itu bisa saja membuat proses gagapnya menjadi berlanjut. Gitu. Oke, berarti kalau ada bibit dari orang tua mungkin potensinya juga lumayan tinggi. Tapi kalau berbicara tentang prevalensi kasus gagap di Indonesia sendiri seperti apa, Dok? Kalau prevalensi kasus gagap di Indonesia sih sampai sekarang belum ada laporan yang pasti angkanya ya. Tapi kalau di luar negeri dikatakan cukup tinggi sebenarnya. Tapi itu yang tinggi itu adalah semua hampir gagap yang normal. Tetapi yang gagap yang berlanjut sampai dewasa itu rata-rata hanya 1% dari gagap yang ditemukan pada masa anak. Oke, berarti hanya 1% itu kan ya sedikit lah ya, Dok, ya, tidak terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang anak-anak ini sudah mengalami gagap itu di usia berapa kira-kira gagap itu, kalau itu normal anak-anak itu sudah berhenti gitu dan kembali normal gitu? Iya, seharusnya pada saat masa preschool ya, masuk ke sekolah itu 6 sampai 7 tahun, itu seharusnya anak udah mulai hilang gagapnya. Karena kemampuan dia untuk mengintegrasikan bahasa itu seharusnya lebih baik. Jadi pada saat masuk sekolah seharusnya anak itu udah hampir tidak kedengaran lagi gagapnya. Oke, di usia masuk sekolah mungkin udah nggak ada gagap lagi gitu ya, Dok. Itu kalau normal. Oke, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa, kita baca terlebih dahulu, kita lihat di layar, Dok. Dari Ed Putra, saya 19 tahun, saya memiliki gangguan bicara. Ketika sedang berbicara maupun ingin berbicara, tiba-tiba mulut dan napas saya seperti tertahan. Apa penyebabnya, Dok? 19 tahun ya. Oke, gangguan bicara. Kalau pas mau ngomong tiba-tiba napasnya kayak tertahan gitu. Gimana ya, Dok? Iya, jadi ini kan udah 19 tahun ya, Mas ya. Jadi yang pasti bukan termasuk dengan gagap normal dalam perkembangan ya. Kalau gagapnya berkelanjutan sampai dewasa seperti ini, kemungkinan yang dua tadi, mungkin neurogenik atau psikogenik. Nah, jadi mungkin saja ada masalah di
persarafan dari otot-otot di sekitar mulut, Hmm. ya, mulut atau lidah atau leher bisa juga. Sehingga tadi dikatakan dia tertahan untuk berbicara dan merasa nafasnya tertahan juga ya, seperti tadi Iya, iya. dikatakan. Itu bisa, atau kemungkinan kedua psychogenic. Mungkin dikatakan tadi pada saat mau berbicara Iya. saja, ya. Jadi kelihatan tadi mungkin ada faktor psychogenic di mana ada trauma mungkin sebelumnya atau stres yang tersimpan di dalam, ya, sehingga menyebabkan untuk menyampaikan sesuatu itu selalu ada tahanan. Kalau saya rasa mungkin sebaiknya untuk kalau neurogenik kemungkinan sih kalau orang yang terlihat sehat, ya, hanya masalah bicara yang bermasalah, kemungkinan sih ke arah psychogenic. Jadi sebaiknya sih untuk konsultasi ke psikolog itu lebih baik, ya, untuk melihat apakah ada trauma yang menyebabkan pada saat bicara jadi tertahan. Oke, kalau mungkin yang psychogenic tadi, apakah yang lain kayak mungkin ada hubungan sama saraf gitu nggak sih, Dok? Nah, kalau yang saraf itu yang neurogenik. Jadi neurogenik itu jadi biasanya hubungannya dengan ada sesuatu di otak, bisa trauma kepala, mungkin pernah jatuh, atau ada tumor di kepala, atau ada pembuluh darah yang terganggu di kepala, di dalam otak. Ya, nah itu menyebabkan gangguan bicara. Di area pusat bicara kita itu ada di frontal, di daerah dahi, ya, namanya area Broca. Nah, di situ pusat untuk berbicara di situ diaturnya. Nah, kemungkinan bisa saja ada masalah di situ, sehingga jadi gagap atau pada saat bicara terhenti. Oke, kalau bedanya gagap dengan orang yang nervous gitu ya, Dok, ya. Kalau biasanya orang nervous kan ngomongnya juga agak terbata-bata tuh, Dok. Iya. Nah, itu beda ya? Beda. Bukan gagap berarti ya? Bukan. Jadi kalau nervous seharusnya kalau dia menarik nafas dalam, ya, kemudian tidak ada stresor, seharusnya hilang sama sekali, ya. Tapi kalau gagap dia tidak dalam keadaan stresor pun, ya, dia tetap berbicaranya terlihat pengulang-ulangan atau ada terputus-putus seperti itu. Oke, berarti kalau nervous yang akan karena memang ada pressure tadi, ada stressor, tapi kalau yang gagap memang tidak ada faktor apapun, dia akan seperti itu gitu ya, Dok. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Putra dan semoga bisa bisa kembali normal gitu ya, Dok, ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kesadaran gagap pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama dengan Dr. Elizabeth Hutapea SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, kita kembali lagi. Kalau tadi kan kayak usia 2 sampai 5 tahun ya, Dok, ya, yang anak normal untuk ada gangguan kelancaran atau disfluensi tadi yang akhirnya mungkin akan menjadi normal lagi gitu ketika sudah mulai dewasa. Tapi sebenarnya kalau akhirnya itu berlanjut ke dewasa itu mungkin nggak sih, Dok? Mungkin, ya. Berarti Jadi ada gangguan sesuatu dong atau gimana itu? iya, jadi sesuatu gangguan itu akan muncul kalau ada interaksi genetik dengan lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya lingkungan tidak melakukan sesuatu terhadap masalah ini, dia bisa muncul sampai dewasa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah melihat ada masalah gagap pada anak, sebaiknya orang tua maupun pengasuh mulai melakukan intervensi. Ya, intervensi itu sangat penting di usia anak, karena pada saat itulah nanti menjadi dasar dia menjadi seorang dewasa seperti apa nantinya. Nah, jadi kalau ada terlihat gagap pada usia tersebut, nah dari awal sebaiknya kita sebagai orang tua tidak menganggap itu sebagai suatu gangguan yang menjadi masalah pada anak, karena nanti anak akan merasa terbebani. Dalam arti pada saat anak terlihat gagap, kita jangan menunjukkan ekspresi seolah-olah kita tidak nyaman dengan cara dia bicara gagap seperti itu. Justru pada saat kita melihat dia berbicara gagap, orang tua harusnya lebih santai, lebih tenang, kemudian tidak melakukan interupsi atau tidak menolong anak untuk menyelesaikan bicaranya. Jadi pada saat anak menyampaikan sesuatu dia gagap, orang tua sebaiknya menunggu saja, tapi menunggunya juga dengan wajah yang happy, tidak dengan wajah yang seperti melotot, ini kapan selesai gitu ya, atau malah meninterupsi. Jadi anaknya mau ngomong sesuatu, kita tahu sebenarnya dia mungkin mau minta sesuatu,
Jadi langsung kita selesaikan seperti itu. Mau minta itu ya, jangan seperti itu. Jadi biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Sesudah dia selesai, sebaiknya diberikan jeda beberapa detik supaya anak merasa memang dia tidak sedang ditunggu untuk menyelesaikan bicaranya. Ya, nah itu akan membuat anak bertumbuh menjadi lebih percaya diri. Dan dia dengan pelan-pelan akan mulai belajar untuk bicara menjadi lebih baik, menjadi lancar. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Driani di Bandung. Ibu siapa bu? Driani di Bandung. Ibu Indriani. Driani. Driani. Iya. Di Bandung, silakan bu. Adik saya umurnya 17 tahun. Dia didiagnosis gagap dari umur 4 tahun karena sempat kejang-kejang dan demam tinggi. Nah, waktu TK itu terakhir adik saya melakukan terapi, tapi saat ini udah nggak terapi lagi karena kan aktivitasnya udah lebih banyak. Sekarang kondisinya nggak banyak perubahan sih, malah kadang lebih parah seperti susah ngomong gitu. Ibu saya bilang gadget bisa menyebabkan gagap lebih parah. Tapi emang sih kelihatannya adik saya ini nggak bisa lepas dari gadget. Nah, apa ada cara lain untuk menyembuhkannya dok selain terapi bicara? Oke, sekarang umurnya 17 tahun dan sudah ada sejak 4 tahun gitu ya? Iya, Oke, sudah jelas dok atau ada yang ingin ditanyakan? Apakah didahului tadi dikatakan awalnya kejang ya, Mbak iya ya? kejang dan demam Kejang dan tinggi. demam tinggi. Oh, oke. Sekarang masalahnya hanya gagap atau ada masalah lain, misalnya motorik yang lain, misalnya menulis, apakah bisa menulis seperti biasa? Enggak sih dok, cuman dia sulit untuk berbicara gitu. Kalau dalam hal pemahaman Mbak, jadi misalnya mengerti belajar atau segala macam, apakah itu ada masalah kesulitan belajar? Enggak, tapi susah mengutarakannya gitu dok. Oh, oke. Oke, sudah jelas dok? Oke, baik, terima kasih Bu Driani yang ada di Bandung, kita akan coba jawab, silakan dok. Iya, jadi kalau dilihat kasusnya ini pada saat 4 tahun ya, yang pasti sih ini bukan gagap yang bersifat perkembangan normal dalam masa perkembangan. Kelihatannya ini gagap yang bersifat neurogenik karena diawali dengan suatu Kejang tadi, proses demam ya? proses yang terjadi di otak ya. Jadi itu dikatakan tadi ada kejang, ada demam. Kemungkinan besar kalau dia dengan kejang, demam dan seperti itu, kemungkinan ada infeksi mungkin dahulu ya, infeksi di susunan saraf pusat di otak. Nah, itu bisa saja menyebabkan gangguan saraf. Ya, gangguan saraf itu menyebabkan terjadi gagap yang muncul 4 tahun sampai saat ini. Nah, sebaiknya terapi itu tetap dilakukan. Kadang-kadang memang kita melihat kok sepertinya tidak ada faedahnya, tetapi terapi bicara itu tetap kalau dilakukan berkelanjutan itu sangat membantu ya untuk memperbaiki proses gagap tersebut. Dan harus dipastikan juga bahwa memang proses di otaknya sudah tidak ada masalah. Itu juga harus dikontrol apakah ada proses lain yang tetap ongoing, itu tetap harus dicek ya di rumah sakit mungkin apakah MRI kepala ya untuk memastikan tidak ada masalah di persarafan di otak. Kemudian yang kedua mengenai gadget tadi dikatakan apakah itu memperburuk ya gagapnya. Jadi sebenarnya gadget itu memang dia kan bersifat kadang-kadang bersifat overstimulasi di dalam satu domain saja. Jadi penglihatan ya. Dia terlalu overstimulasi penglihatan sehingga kadang-kadang memang stimulasi untuk bahasa atau bicara jadi terganggu. Nah, bukan hanya untuk kasus seperti ini sebenarnya untuk anak-anak normal pun kalau diberikan gadget yang berlebihan itu menyebabkan overstimulasi pada satu aspek sehingga menyebabkan aspek bicara juga kadang-kadang jadi tidak terlalu berkembang, bisa menyebabkan delay speech. Jadi sebaiknya tadi memang gadgetnya mungkin dikurangin, lebih banyak interaksi. Jadi untuk kasus seperti ini lebih banyak diajak untuk berbicara di rumah sehingga semakin baik ya itunya proses gagapnya itu. Oke, dan terapinya tetap dijalankan gitu ya dok? Tetap, terapi bicara tetap dijalankan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Driani yang ada di Bandung dan kita doakan semoga adiknya ini cepat kembali lancar gitu ya. Baik, terima kasih Bu Driani. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sempat berbicara anak yang akhirnya berlanjut ke dewasa. Nah, ada kemungkinan nggak sih dok kalau semisal anaknya waktu masa anak gitu ya, itu nggak ada apa-apa tiba-tiba dewasa dia ada kayak
gejala atau tanda-tanda gagap gitu. Apakah ini bisa terjadi begitu saja atau ada faktor-faktor eksternal? Mungkin ada faktor penyakit komorbid yang akhirnya menyebabkan gagap atau gimana? Iya, jadi kalau misalnya munculnya tiba-tiba di usia dewasa, di luar fase perkembangan tadi ya, 2 sampai 5 tahun, kemungkinan sih faktor eksternal ya. Bukan faktor genetik lagi yang utama, tapi faktor eksternal. Jadi harus dicari kalau misalnya anaknya sudah besar, tiba-tiba gagap, akut lagi. Nah, biasanya itu ada proses di otak atau di susunan saraf. Jadi mungkin harus dilakukan MRI atau CT scan untuk memastikan tidak ada tumor ya, tidak ada infeksi di otak, atau untuk melihat apakah ada kelainan mielinisasi. Gitu. Ada mungkin komplikasi penyakit yang lain, Dok, yang mungkin bisa berdampak pada kegagapannya atau gimana? Jadi penyakit lain menyebabkan gagap. Iya. Ya, contohnya misalnya seperti stroke ringan ya. Jadi ada pembuluh darah yang terganggu di otak. Ya, itu bisa menyebabkan gagap pada anak. Jadi gagap itu komplikasi dari suatu penyakit di otak. Oke, akhirnya bisa menyebabkan gagap itu sendiri gitu Iya. Dok ya. Tapi sebenarnya kalau di kasus di anak sendiri, apa sih Dok yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, do's and don'ts-nya untuk anak-anak yang memiliki riwayat gagap gitu? Ya, jadi yang harus dilakukan tadi, orang tua harus membantu anak supaya dia lepas dari fase gagapnya tersebut. Jadi yang seperti saya katakan tadi, jadi anak harus diberikan kesempatan untuk berbicara di rumah bersama-sama. Jadi anak harus dibiasakan bahwa dia mengungkapkan keinginannya di rumah ya. Dan kita tidak melakukan interupsi di rumah. Tidak terlalu memberikan banyak pertanyaan ya, sehingga anak itu menjadi seperti diharuskan menjawab sesuatu dalam waktu dekat gitu ya. Jadi dia diberikan kesempatan untuk berbicara dengan tenang, dengan nyaman. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan yang tidak boleh dilakukan yang tadi itu, jadi tidak boleh terlalu banyak mengkat pembicaraan anak, apalagi memarahi anak pada saat timbul gagapnya ya. Jadi pada saat anak gagap bukan malah kita apa jangan seperti dikejar-kejar dia mau ngomong apa seperti itu. Justru kita sebagai orang tua pada saat melihat anak gagap harus lebih menanti, tenang saja mendengarkan apa yang dia bicarakan sampai selesai gitu. Oke, berarti tetap harus ada terapi gitu nggak? Sama mungkin dukungan keluarga juga jadi penting ya. Terapi dan dukungan keluarga itu menjadi 2 faktor yang penting nggak sih Dok? Justru itu yang paling penting. Jadi pada saat terapi belum tentu penting ya, terapi bicara itu nggak harus pada anak-anak di usia 2 sampai 5 tahun. Sebenarnya cukup dari orang tua saja sama lingkungan ya. Jadi banyak kan anak-anak sekarang dititip di pengasuh ya. Nah, itu. Jadi mungkin orang tua sudah melakukan pola seperti itu, tapi pengasuh juga harus seperti itu ya. Pada saat ditinggalkan misalnya jam bekerja, itu juga harus diberikan pengertian pengasuhnya supaya anak-anak tidak dibuat menjadi terburu-buru untuk berbicara atau tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Oke. Kalau misal kayak mungkin anak-anak sekarang, ibu-ibu yang di kota kan, di kota besar nitipin ke daycare itu berarti di daycare pun harus ada pendampingan khusus gitu nggak sih Dok? Ya, Untuk jadi di daycare orang tua mungkin harus menyampaikan bahwa masalah anak saya adalah dia biasa berbicara gagap seperti itu. Jadi orang daycare-nya harus memberikan tadi waktu buat anak untuk bicara ya, tidak menginterupsi ya, kemudian membiarkan anak untuk selalu menyampaikan apa yang dia sampaikan dengan waktu yang mungkin kita tidak batasi gitu, supaya dia lebih tenang menyampaikannya. Dan mungkin juga faktor bullying ya. Jadi di rumah sendiri juga jangan sampai anaknya bicara gagap, mungkin kakaknya tertawa gitu ya pada saat adiknya gagap. Nah, itu juga menyebabkan anak menjadi lebih stres. Kemampuan dia untuk lepas dari fase gagapnya jadi menjadi susah. Gitu ya. Pressure psikogeniknya lebih besar tadi ya Dok ya, akhirnya lebih gagap lagi gitu lebih ya. gagap lagi. Jadi sebenarnya yang paling penting psikologisnya anak ya. Jadi pada saat dia merasa itu bukan menjadi suatu hambatan, dia akan pelan-pelan ya, pelan-pelan dia bisa menyusun kata-kata dengan baik sehingga dia akan menjadi lancar bicaranya nanti. Oke. Kalau di range usia 2 sampai 5 tahun tadi ya Dok. Nah, kalau semisal 2 kan masih katakan masih dalam tahap tumbuh kembang lah seperti itu. Tapi kalau udah ujung-ujung mulai di usia 5 gitu Dok, masih seperti itu, ada selain terapi ada pengobatan yang lain yang harus dilakukan nggak sih Dok? Masa kayak ini kayaknya udah di tahap
di tahap akhir banget nih gitu menjelang ke usia 6-7 tahun usia masuk sekolah gitu. Ini Ya, kayaknya jadi gagapnya kalau masih belum misalnya teratasi. misalnya kalau udah lebih dari 6 bulan, apalagi udah lebih 1 tahun ya, biasanya lebih 6 bulan sih kita patokan, lebih dari 6 bulan anaknya masih bicara gagap. Nah itu sebaiknya memang harus dibawa konsultasi ke dokter untuk memastikan bahwa memang gagapnya adalah cuman gagap perkembangan atau jangan-jangan memang ada masalah lain ya, masalah di otak tadi ya. Ada nggak, kalau memang ada masalah yang lain penyebabnya juga ditangani, mungkin perlu obat-obatan. Tapi kalau murni dari masalah perkembangan dia tidak perlu obat, terapi bicara mungkin perlu. Kalau kita lihat lebih dari 6 bulan anak masih seperti itu, terapi bicara sebaiknya dilakukan. Oke. Ya, kalau orang tua tidak mampu mengintervensi di rumah, mungkin tidak ada waktu atau kesempatan, jadi sebaiknya diikutkan untuk terapi bicara. Oke, berarti range normalnya itu masa reviewnya kita 6 bulan itu 6 kalau terapi bulan. sudah baik ya berarti masalah tumbuh kembang aja. Tapi Iya. kalau lebih dari 6 bulan masih belum ada perbaikan, kayaknya harus ada sesuatu gitu ya, Dok Iya. ya. Oke, Dok. Nanti kita di segmen terakhir akan membahas bagaimana tips kemudian menjaga kesehatan si anak ini sendiri supaya mungkin salah satunya tidak terjadi gagap gitu ya, Dok ya. Oke. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaha.tv. Kami akan segera kembali. Karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Elizabeth Hutapea SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips menjaga kesehatan anak ya, Dok ya. Apalagi di masa pandemi di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan, anak juga kayaknya bisa mulai sedikit demi sedikit untuk diajari disiplin kesehatan, termasuk juga orang tuanya sebenarnya, Dok ya. Oke, kita lihat yang pertama, Dok. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh ini menjadi penting. Gimana caranya, untuk apakah dari asupan makanan atau gimana nih, Dok? Ya, jadi sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya bisa dibentuk dari dalam ya. Tetapi memang dia memerlukan nutrisi yang baik. Nah, itu sangat penting buat anak. Jadi jenis makanan itu sangat penting untuk membentuk kekebalan tubuh, terutama protein ya. Protein. Jadi yang harus diperhatikan adalah jenis makanan dan pola, kemudian jumlahnya. Ya, jadi mungkin orang tua harus memastikan bahwa protein selalu tersedia sehari-hari ya untuk membantu pembentukan antibodi pada anak. Dan itu harus dikonsumsi dan anak harus belajar untuk memakan semua makanan sehat tersebut sejak kecil. Gitu. Oke. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga tidur. Tidur. Ya, jadi anak itu harus cukup tidurnya 8 sampai 10 jam. Kemudian jamnya juga jangan 8 sampai 10 jam tetapi tidurnya malam, jam 11 malam sampai jam 8 pagi misalnya ya. Jadi jamnya juga harus diperhatikan, jangan sampai bergadang karena jam tidur yang tidak baik itu juga menurunkan sistem kekebalan tubuh. Gitu. Oke, berarti pola asupan dan tidur ya, atau istirahat yang berkualitas ya, Dok ya. Kita lanjut, Dok. Kebiasaan sehat. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga dengan sekarang di protokol kesehatan, ini juga bisa menjadi penting untuk kesehatan si anak ya, Dok ya. Iya, jadi kebiasaan sehat yang paling penting itu sebenarnya mencuci tangan. Sebenarnya itu bukan berlaku sejak pandemi ini, sebenarnya itu sudah seharusnya dari zaman dulu sebelum ada pandemi. Kebiasaan sehat mencuci tangan itu sebenarnya harus diajarkan dari anak sejak dini. Karena itu sangat membantu untuk mencegah berbagai macam infeksi virus maupun bakteri pada anak. Seperti itu. Kebiasaan sehat yang lain yang tadi ya, tidur, pola tidur yang baik, kemudian pola untuk mempunyai kebiasaan makan yang baik dalam arti waktunya. Jadi ada waktu makan pagi, kebiasaan makan siang dan makan malam yang teratur. Itu kebiasaan sehat juga yang harus dilakukan pada anak. Oke. Kalau mandi itu sendiri kan anak agak susah mandi itu, Dok. Gimana itu? Mandi juga merupakan salah satu kebiasaan sehat yang harus diajarkan dan dilatih sejak kecil ya. 1 sampai 2 kali sehari seperti itu. Kan biasanya ada anak yang susah banget mandi, ada pula yang selalu pengen mandi karena mau main air ya, Dok ya. Oke, pokoknya diajari yang benar gitu ya, Dok ya. Betul. Kita lanjut. Imunisasi dan pemeriksaan rutin ini juga menjadi penting ketika masih di fase anak-anak untuk mendapatkan imunisasi, vaksinasi dan lain sebagainya ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi imunisasi itu sangat penting dan wajib pada anak-anak, terutama 5 tahun pertama balita. Karena tanpa imunisasi
tubuh anak tersebut menjadi sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit yang sangat menular, terutama campak, ya, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, TBC, ya, itu kan banyak sekali di sekitar kita, di lingkungan kita. Kalau anak tidak diberikan imunisasi, dia sangat rentan untuk mendapatkan infeksi yang berat. Ya, jadi imunisasi itu memang tidak 100% mencegah penyakit tersebut, tetapi dia mencegah komplikasi daripada penyakit itu, sehingga anak tidak jatuh ke penyakit yang berat, seperti itu. Pemeriksaan rutin juga perlu. Jadi biasanya pada saat anak dilakukan imunisasi, anak kan dilakukan pemeriksaan rutin oleh tenaga kesehatan, ditimbang berat badannya, tinggi badan, lingkar kepala, pemeriksaan fisik juga. Nah, itu untuk mencari apakah ada masalah gizi. Karena kita tahu 1000 hari pertama, ya, kehidupan itu sangat penting buat anak. Jadi sampai dari lahir sampai usia 2 tahun itu sangat penting. Pada pemeriksaan tersebut akan terlihat jangan-jangan anaknya mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Dan itu harus segera diintervensi supaya nanti tidak jatuh ke gagal tumbuh dan stunting nantinya. Oke, Dok, kita lanjut selanjutnya. Lingkungan yang aman, ini juga menjadi faktor penting kesehatan si anak ya, Dok ya? Betul, lingkungan yang aman di mana anak merasa aman, secure, comfortable, ya, sehingga dia bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Terutama kalau kita tadi sangkutkan dengan masalah gagap, nah lingkungan yang aman ini sangat baik, sangat membantu untuk membuat anak lepas dari fase gagapnya tersebut. Oke, dan juga jangan stres gitu ya, Dok. Betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Elizabeth hari ini sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak Indonesia ini tetap sehat-sehat terus, tidak ada yang gagap juga, dan pasti kita doakan pandemi ini segera usai gitu ya, Dok ya, semuanya tenang gitu. Baik, terima kasih Dr. Elizabeth, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.